Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam podcast Ngobrol Virtual yang spesial akan membahas terkait nasib IKN setelah Jokowi pensiun. Seperti apa IKN dan juga perkembangannya hingga hari ini? Untuk itu, sore ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Insinyur Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, MK3 IPU. Ini gelarnya panjang sekali Tribuners, dan juga tentunya beliau merupakan Rektor Universitas Balikpapan dan juga tim ahli IKN 2022, kemudian konsultan IKN 2023 hingga 2024 dan juga pemerhati IKN. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak dari Kalimantan. Halo, selamat sore. Apa kabar nih? Saya Baik baru Pak. pulang kemarin dari Makassar. Baik, dan juga Bapak, apa kabar hari ini di Kalimantan seperti apa Pak? Baik, tadi baru aja juga diwawancara terkait IKN sama TVRI Kaltim. Jadi ini dari IKN yang tadi juga badan dari Brida, semacam kepala badan penelitian dari Provinsi Kaltim. Kita bahas juga IKN dan daerah penyangga. Jadi tiada hari tanpa IKN ini. Iya, baik. Mungkin dapat disampaikan Pak, seperti apa kondisi hingga hari ini di IKN, pembangunan apa saja yang masih terus berlangsung? Iya, jadi perlu saya jelaskan, saya kebetulan pas Pak Jokowi sudah lengser dan Prabowo menjadi presiden, saya sudah beberapa kali ke sana, diantaranya dalam kapasitas sebagai safety consultant untuk melihat secara langsung bangunan rumah jabatan wakil presiden, kemudian penyelesaian sejumlah rusun ASN, kemudian mendampingi sejumlah peneliti dari sejumlah kampus, kemudian dan yang dilakukan di sana sesuai dengan rencana, karena kan pembangunan IKN sudah sesuai dengan rencana, infrastruktur yang ada yang harus diselesaikan diselesaikan, kemudian seperti misalnya kantor presiden, itu sudah tuntas tinggal peresmian saja, ya Istana Garuda tinggal peresmian saja, kemudian yang lainnya finalisasi lah. Kemudian mungkin ke depan ditambah dengan infrastruktur baru yang akan dibangun. Karena kan anggaran untuk tahun 2022, 2023, 2024, sampai 2025 semua sudah disiapkan untuk IKN. Ya. Baik Pak, ini Bapak Presiden Prabowo juga baru menjabat begitu. Apakah hingga hari ini seperti apa kunjungan beliau ke IKN? Apakah sering sekali atau seperti apa? Mungkin dapat diceritakan Pak? Karena saya lihat Pak Prabowo masih konsentrasi, seperti kita ketahui kemarin dia baru saja ke Magelang, kemudian akan tetapi di Magelang dia tetap menyinggung IKN, kemudian seperti disampaikan oleh Mensesnek Pak Prasetyo Hadi, dan Pak Prabowo juga mengulang kembali bahwa dia atau beliau tetap berkomitmen untuk penyelesaian IKN akan dilaksanakan di IKN, dan menurut Pak Mensesnek akan dibangun legislatif, gedung legislatif dan yudikatif. Kemudian penuntasan segala hal dan tentu saja disinergikan, disepadankan dengan program-program lain yang menjadi prioritas. Pada intinya apa komitmen Prabowo yang disampaikan pada saat kampanye, pada saat mendampingi presiden, beliau berkomitmen untuk tetap melanjutkan dan menuntaskan pembangunan IKN. Baik, memang banyak yang mempertanyakan begitu ya Pak ya, seperti apa kelanjutan dari IKN ini pasca Bapak Jokowi pensiun begitu. Nah, mungkin dari Bapak Prabowo sendiri Iya, statement yang bisa kita elaborasi begitu terkait bagaimana kelanjutan dari IKN sendiri, apakah akan tetap dan terus berlanjut atau seperti apa di era kepemimpinan Prabowo Gibran? kalau berlanjut itu sudah pasti karena Pak Jokowi sebelum turun jadi presiden, beliau dan tentunya bersama dengan kabinet saat itu, kabinet Indonesia Maju sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN di 2025. Nah, sebenarnya tinggal penyesuaian-penyesuaian aja. Saya dapat info
misalnya tetap mempertahankan Bapak Basuki sebagai kepala otorita, dan tentunya kita tinggal berharap bahwa wakil kepala otorita itu dari Kalimantan Timur, sehingga ada yang setiap saat mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dikaitkan juga dengan pengembangan masyarakat dan semua hal-hal yang direncanakan bagaimana bisa tepat waktu, gitu Mbak. Akan tetapi kalau menurut saya tinggal penyesuaian-penyesuaian aja. Pak Prabowo butuh waktu untuk mensinergikan, mensinkronkan dengan teman-teman lain di kementerian. Tapi kalau saya lihat di IKN, yang saya kalau ke sana, semua berjalan sebagaimana mestinya. Pengunjung juga tetap membludak, ya kan? Dan insya Allah kita menunggu mungkin minggu-minggu depan Pak Prabowo berkenan untuk ke Ibu Kota Nusantara. Baik Pak, dan juga untuk persiapan ataupun juga peralihan dari masa pemerintahan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo sendiri, mungkin di IKN nantinya saat ini lagi gencar pembangunan apa begitu Pak, untuk pembangunan yang dikhususkan di IKN sendiri? Mendengar suara saya dari studio? Selamat sore Pak. Selamat sore Pak, dari Kalimantan seperti apa mungkin? Ya, baik, dapat dilanjutkan Pak, seperti apa mungkin pembangunan ataupun juga yang berada di IKN sampai hari ini, apa yang paling gencar begitu untuk segera diselesaikan begitu Pak? Kan kalau kantor presiden tinggal nunggu peresmian Pak Prabowo. Istana Negara sudah dituntaskan, terus rumah jabatan menteri hampir semuanya tuntas. Nah, hanya ini masalahnya kan sekarang rumah jabatan yang disediakan 36, sementara menteri kan lebih banyak dari itu. Nah, saya melihat salah satu cara yang akan dilakukan nanti, kalau menurut saya sih, eh, akan disesuaikan. Kalau misalnya saya bisa mengusulkan, saya sebenarnya berpendapat karena ini kan beberapa kantor sudah siap, itu dioptimalkan dan digunakan. Bisa aja bergantian kementerian supaya tetap jalan. Eh, saya melihat kalau misalnya progres pembangunan di sana, tetap semua antusias, semua dilaksanakan, semua dijalankan. Hanya sekarang sudah diimbangi juga dengan antusias orang yang berkunjung ke sana, ya gitu. Nah, dari segi kalau misalnya saya pakai di zaman Pak Jokowi dengan di zaman sekarang, sebenarnya kurang lebih sama aja. Karena para kontraktor tetap punya target untuk menyelesaikan tepat waktu sesuai yang disarankan. Ya malah seperti rumah jabatan wakil presiden, itu saya lihat tetap para kontraktor itu kerja siang malam untuk menyelesaikan. Begitu juga rusun ASN yang karena biasanya setiap rusun ada sejumlah tower, yang tower yang belum selesai disempurnakan. Pada intinya untuk kawasan inti pusat pemerintahan yang kaitannya dengan kantor untuk eksekutif itu setidaknya sudah bisa digunakan kalau menurut saya. Juga terkait pembangunan di IKN sendiri Pak, setelah ataupun juga pasca dari pensiunnya Bapak Jokowi dan beralih ke pemerintahan Bapak Prabowo, mungkin terkait investasi ataupun juga investor, mungkin apakah juga akan ada sedikit perubahan atau seperti apa Pak? Kalau investor memang kita harus terus meyakinkan mereka bahwa IKN ini berjalan sebagaimana mestinya, bahwa Pak Prabowo tetap komitmen seperti itu. Dan ini juga sudah dinyatakan demikian, tinggal kita nunggu pelantikan kepala. Pak dapat terhubung dengan kami kembali di studio. Baik Tribuners, dapat disaksikan pada layar ini adalah kunjungan para
kunjungan narasumber kami bersama dengan beberapa pejabat untuk melihat seperti apa pembangunan di IKN yang sampai saat ini masih sedang berlangsung. Dapat kita saksikan di sana terlihat sangat asri, masih hijau, dan juga terlihat sangat sejuk untuk para pemerintah untuk bertugas di sana. Dan Tribuners juga dapat menyaksikan ini mereka sedang berada di titik nol IKN Nusantara. Baik, selamat sore Pak, dapat terhubung kembali bersama kami di Ya, studio? bisa, bisa, Baik, siap, siap. baik. Terkait investor tadi Pak, seperti apa mungkin? Investor tetap berjalan seperti apa adanya. Kan ini kalau investor ada satu yang dia harus yakinkan bahwa Pak Presiden yang baru tetap berkomitmen. Tapi kan sudah disampaikan sama Setnek bahwa itu akan tetap berjalan. Kita melihat investor-investor yang sudah membangun juga tetap membangun sebagaimana adanya. Hanya mungkin nunggu lagi pada saat pelantikan kepala otorita yang baru. Yang kita tahu sekarang PLT itu dilakukan oleh eh, apa mantan Menteri PUPR. Nah ini kan yang jadi masalah sekarang ini, yang mungkin investor juga bertanya-tanya kan untuk PUPR aja kan sudah dibagi dua, ada PU, ada Menteri PU, ada Menteri Perumahan Rakyat. Nah, dengan demikian terkait dengan itu pasti investor bertanya bagaimana nanti kelanjutannya akan, tetapi yang saya tahu semua tetap berjalan sebagaimana mestinya karena proyek yang di IKN ini direncanakan by system. Kalau misalnya by system itu berbasis plan, do, check, action. Jadi yang pertama kan kita sudah tahu bahwa plan atau perencanaan pembangunan IKN itu sudah direncanakan, sekarang kan tahap pelaksanaan. Kemudian ada mungkin sejumlah hal-hal lain juga yang masih direncanakan itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apa eh, saya meyakini untuk sementara tidak ada masalah dengan investasi. Hanya memang saya diskusi dengan salah seorang pakar juga, memang harus ada disemangati terus IKN ini secara bersama-sama. Kita sebenarnya lihat kan Pak Prabowo baru dilantik juga. Insya Allah kalau saya lihat tipikal Pak Prabowo yang orangnya komitmen, insya Allah dia akan segera menyesuaikan. Hanya ini kan beliau mencocokkan dulu mulai dari program utama beliau, apa yang harus didahulukan, apa yang. Tapi kalau IKN itu kan tetap punya prioritas sendiri karena semua hal sudah disiapkan baik terkait perangkat hukum, perangkat undang-undang itu sudah tuntas semua. Hanya memang kan membangun IKN ini sudah kita tahu panjang, panjang, bahkan direncanakan kalau di tahapan itu sampai 2045. Hanya saya sebagai akademisi dengan sebagai orang yang aktif di lokasi di sana, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa apa yang sudah ada di sana, apakah itu istana, kantor Kemenko, dan lain-lain, jangan menunggu sampai tahun 2045. Apa yang bisa dikerjakan di sana mungkin gantian aja kementerian, atau mungkin kementerian yang kaitannya dengan Indonesia Timur atau kaitannya yang ada kaitan dengan pembangunan, bisa saja bergantian di sini. Yang penting digunakan secara baik sektor itu karena sebagian besar dalam keadaan siap. Itu juga akan membantu investor untuk mengamati seperti itu. Baik, untuk sektor swasta sendiri Pak, mungkin seperti apa keterlibatannya hingga hari ini, baik itu dari masa kepemimpinan Pak Jokowi hingga peralihan ke Pak Prabowo saat ini? Untuk sementara masih sama. Jadi apa yang minat investor di zaman Pak Jokowi sampai hari ini juga masih mereka berminat, mereka tetap semangat, ya, mereka tetap melakukan perencanaan-perencanaan baik yang tentunya eh, akan berjalan sebagaimana mestinya. Saya belum melihat juga ada investor yang meragukan, ya, semuanya terlaksana sebagaimana mestinya.
Baik Pak, dan juga pada saat pelantikan Bapak Prabowo kemarin, setelahnya juga ada pelantikan para menteri. Nah di kabinet Bapak Prabowo Gibran ini, kabinet merah putih, kita lihat personalianya begitu banyak mungkin Pak, apakah juga ini mempengaruhi baik itu pembangunan rumah-rumah menteri dan juga kantor-kantor di IKN sendiri, apakah ada penambahan mungkin atau seperti apa Pak? Karena dari wakil menterinya saja sudah banyak sekali begitu Pak. Ya, kalau di IKN itu memang tidak ada masalah sebenarnya kan. Skema rumah jabatan menteri itu memang berbeda tipikalnya dengan kepala badan atau wakil menteri. Itu memang sudah ada desain secara khusus. Hanya memang dengan penambahan sejumlah menteri ini, eh, saya sarankan sebenarnya ke depan tidak ada masalah. Kita tambah rumah jabatan menteri. Dan IKN ini kan sampai 2045, jadi bisa saja eh, sebelum dipindahkan sebagian bekerja di Jakarta, sebagian bekerja di Balikpapan, di IKN. Jadi tidak jadi masalah, karena kan di IKN itu sejak awal mengenai rumah jabatan menteri, jadi yang jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau misalnya wakil menteri, saya rasa sudah dipikirkan dan karena di kawasan itu pusat pemerintahan itu lahan cukup luas, bisa aja disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Dapat terhubung dengan kami kembali di studio? Ya, baik dapat dilanjutkan kembali Pak. Selamat sore. sore ya Ya, siap. baik. Seperti apa mungkin Pak terkait rumah jabatan dengan adanya menteri-menteri baru dan juga wakil menterinya di Kabinet Merah Putih? Bisa disesuaikan. Jadi kalau menurut saya kalau harus dibangun rumah jabatan menteri, bisa aja dibangun, tidak ada masalah. Karena kan pemindahan IKN ini prosesnya panjang. Ya. Bisa saja sebagian menteri ke IKN dulu, ya, ya kan. Eh, Begitu juga dengan kantor Kemenko. Kemenko kan jadi bertambah, tapi kan di pemindahan IKN itu kan sampai 2045. Jadi kalau misalnya dipandang perlu dibangun, tidak ada masalah akan dibangun sesuai rencana. Jadi fleksibel dan saya rasa sudah dipikirkan dan diantisipasi sama Pak Presiden dan tentu saja timnya semua. Yang pastikan ini yang bagus dari eh, pembangunan IKN ini, hampir semua kementerian yang ada yang kemudian yang jadi menteri sekarang, khususnya para koordinator kan mereka adalah para pendukung ibu kota Nusantara. Jadi nggak ada masalah itu, Mbak. Baik, dan pada saat pembangunan IKN ini Pak, memang sampai hari ini pun masih menimbulkan pro dan kontra begitu terkait pembangunannya baik di era Jokowi maupun beralih ke era Bapak Prabowo sekarang. Nah, mungkin dengan adanya IKN ini Pak, mungkin seperti apa nasib kota Jakarta sendiri Pak? Apakah juga akan betul-betul ditinggalkan dan semua beralih ke IKN atau seperti apa mungkin Pak dari analisisnya? Melihatnya sebenarnya kalau IKN ini kalau mau dibilang pro kontra sebenarnya tidak ada pro kontra. Kalau ada yang kontra itu kalau misalnya dipresentasikan 5% atau 10% pun tidak cukup. Akan tetapi secara kelembagaan, secara hukum, secara kajian ekonomi, secara kajian teknik, secara kajian keadilan, dan secara kajian masa depan, sudah tidak ada masalah lagi. Hampir semua akademisi yang kompeten itu mendukung IKN, semua politisi mendukung IKN, organisasi besar semua mendukung IKN. Jadi tidak ada keraguan sebenarnya. Hanya memang karena membangun di ibu kota itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, kita tetap komitmen, semua yang merancang IKN menganggap IKN itu dibuat sampai tahun 2045. Nah, dengan demikian, karena sebagiannya sudah selesai, kalau saya misalnya Pak Prabowo, bisa aja
sejumlah menteri ditugaskan ke sini untuk melaksanakan aktivitas kementerian, mungkin bisa gantian dan lain-lain sampai puncaknya di tahun 2045 gitu Mbak. Iya, baik. Jadi memang kalau dari kajian dan juga survei yang sudah dilaksanakan, rata-rata sudah setuju begitu ya Pak ya dengan adanya pemindahan Istana Negara ataupun juga adanya IKN yang nantinya di sana akan bertugas bertugas presiden dan juga para menteri. Nah, terkait dengan pertumbuhan ekonomi sendiri Pak, terkait adanya IKN ini seperti apa mungkin pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi utamanya pada kota ataupun juga daerah-daerah sekitar lokasi IKN ini. Seperti contohnya Sulawesi Selatan sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi eh, kalau kita pakai data, kalau di Kaltim sendiri kan sudah nyata bahwa pertumbuhan ekonomi akibat pemindahan IKN ini naik secara signifikan. Dan kalau misalnya Kaltim naik secara signifikan, berdasarkan juga bisa dibuktikan bahwa Kalimantan berkembang. Nah, daerah-daerah sekitar, misalnya Makassar, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, itu hampir pasti punya dampak yang positif oleh karena sejak dulu IKN ini disupport sama Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan daerah di sekitarnya. IKN ini kan menimbulkan tambahan jumlah penduduk yang tentu saja membutuhkan pangan yang umumnya dari Sulawesi. Kemudian pembangunan ini membutuhkan bahan-bahan atau material yang kebanyakan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan macam-macam, bahkan di daerah Jawa secara keseluruhan. Nah, apa yang terjadi sekarang, karena memang di misi KN itu kan menjadi pusat pertumbuhan ini sudah akan untuk Kalimantan Timur dan daerah di sekitarnya. Ya. Iya, baik dan juga yang masih sering dipertanyakan oleh netizen dan juga masyarakat begitu Pak, terkait bagaimana pembangunan IKN ini juga sejalan atau artinya bagaimana lingkungan di IKN itu tetap bisa terjaga begitu meskipun pembangunan sampai hari ini masih gencar dilaksanakan. Mungkin dapat dijabarkan kepada Tribuner seperti apa kondisi lingkungan di Kalimantan yang kita kenal dengan kota yang penuh dengan Ya, ataupun juga jadi wilayah yang penuh dengan kehijauan jujur begitu Pak. saja, memang sejak Pak Jokowi turun kan kita lihat banyak masyarakat seakan-akan terpengaruh, seakan-akan bisa saja pemerintahan baru tidak antusias, akan tetapi saya masih melihat tidak ada kemunduran terkait perencanaan yang dilakukan, hanya memang ada penyesuaian-penyesuaian, ya kan? Misalnya dikatakan, oh ke rumah jabatan menteri yang kurang kan, masalahnya kan tidak akan pindah dalam 1 2 tahun ini. Akan tetapi bisa saja, kalau menurut saya, itu dimanfaatkan secara optimal. Dapat bergabung kembali bersama kami. Sepertinya ada masalah dengan koneksi dari Bapak Dr. Insinyur Isradi dari Balikpapan dan terkait IKN sendiri sudah beliau jabarkan seperti apa nasib IKN di era setelah Bapak Jokowi pensiun dan kini digantikan oleh Bapak Prabowo dan seperti apa pembangunan di IKN sendiri
bagaimana juga terkait dengan adanya kementerian ataupun juga kabinet merah putih ya, kita tahu menterinya juga lebih banyak daripada era Bapak Jokowi sebelumnya. Dan kita menghubungi kembali Bapak Dr. Insinyur Isradi. Selamat sore Pak, dapat bergabung kembali bersama kami. Selamat sore Pak, dapat mendengar suara saya Pak? Selamat sore Pak, dari Kalimantan seperti apa Pak? Yang sampai hari ini masih terjaga begitu uh, keasrian dan juga bagaimana alam sekitarnya masih terlihat hijau meskipun pembangunan sampai hari ini masih terus dilanjutkan. Dan ini di titik nol IKN Nusantara. Seperti apa Pak? Selamat sore, dapat kembali terhubung dengan kami? Ya, selamat sore. Kalau tadi disinggung titik nol, itu kan titik nol sekarang direnovasi, jadi modelnya tidak seperti dulu lagi itu dikembangkan, dikerjakan dan dalam tahap penyelesaian. Malah kemarin apa kebun raya juga sudah mulai diolah, ya kan? Yang pasti anu lah masih semuanya masih on that track hingga hari ini. Tinggal kita nunggu aja sebenarnya pelantikan kepala dan wakil kepala otorita yang baru, ya kan? Itu aja anunya supaya bisa berjalan terus terkait dengan kementerian yang beragam ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kan ini kalau namanya pembangunan perencanaan kan tidak berbasis ke orang, berbasis ke sistem. Jadi kalau misalnya anggaplah Kementerian PUPR atau Kementerian PU, Kementerian PR, itu kan dia akan menjalankan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, apa yang sudah disepakati sebelumnya, gitu. Baik Pak, dan juga respon dari masyarakat setempat sendiri terkait adanya peralihan dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo yang memimpin Republik Indonesia seperti apa Pak? Dalam kaitan dengan IKN ya, Iya, iya, betul. ya kan ini masing-masing Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo kan masing-masing punya gaya. Tapi meskipun gaya berbeda, masing-masing orang komik, ya kan. Setahu saya, eh, dengan penggantian presiden ini, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur juga tetap yakin bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan ini. Bahkan kan Pak Prabowo menyampaikan dalam 4 tahun ini semua sudah harus tuntas. Kantor DPR, kantor yudikatif, dan kantor-kantor lainnya. Dan Pak Prabowo tahu persis bahwa anggaran itu sudah disiapkan, ya kan? Hanya kan eh, kalau di mata saya kalau saya analisa ini Pak Prabowo semacam orang yang bikin ancang-ancang, dia betul-betul mempelajari apa yang prioritas, bagaimana supaya IKN ini berfungsi sebagaimana mestinya, itu dia akan tidak gegabah untuk melakukan. Jadi dia akan mematangkan rencana di masanya untuk bisa jadi juga mempelajari hal-hal yang perlu dia pelajari hingga ketika berjalan itu sudah berjalan dengan mulus dan terencana dengan baik. Ya kan beliau ini berlatar belakang militer, kemudian ya, terbiasa menyusun strategi. Ini cara pandangannya. Tapi Prabowo dan Pak Jokowi adalah orang-orang yang komit terkait ibu kota Nusantara. Saya ingat betul bahwa jauh sebelum IKN ini undang-undangnya ada atau undang-undang dipindahkan, orang yang pertama mendampingi Pak Jokowi itu termasuk Pak Prabowo, ya kan? Itu apalagi kalau Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Timur, Pak Prabowo cukup mengenal juga.
kita pun kalau saya berharap eh, karena terkait IKN ini kan bukan lagi orang bilang semacam misi atau misalnya semacam apalah baru pingin semua sudah selesai kajiannya, tinggal yang dilakukan sekarang dengan penyelesaian saja. Ada sekarang, ada uang, ya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hanya karena kan kita tahu, kita juga punya program yang banyak, kita akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi khusus untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan yang dalam hubungannya penggunaan dana APBN, itu semua sudah disalurkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga tahun 2025 ke depan di saat Pak Prabowo menjadi presiden. Tinggal yang akan kita trigger dan meyakinkan investor bahwa ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemarin 3 hari yang lalu saya kebetulan diskusi juga dengan salah satu investor. Itu ya memang mereka juga menunggu sama Bapak Presiden kapan orang-orang ASR akan dipindahkan ke sini, ya kan? Tapi saya mohon izin sebagai orang yang termasuk mengerti IKN, jika memungkinkan kalau saya karena IKN ini dirancang pembangunannya hingga tahun 2045, tidak ada salahnya kantor-kantor yang sudah ada itu diberdayakan, ya kan, disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak perlu harus dipaksakan bahwa semua harus pindah, tidak perlu. Yang penting didaya gunakan ini ibu kota Nusantara, karena itu akan membantu kepercayaan investor, kemudian pertumbuhan ekonomi akan ikut apa terlaksana dengan konsep seperti itu. Nah, ini tinggal satu hal aja sebenarnya, eh, tinggal bagaimana kepala otorita misalnya nggak Pak Basuki didampingi oleh seorang wakil kepala otorita yang memang memahami antara kalau misalnya Pak Basuki kan terkait infrastruktur, didampingi oleh orang yang memahami bagaimana melihat pembangunan di IKN dengan pembangunan yang lainnya, kemudian bagaimana mengawasi agar semua terlaksana tepat waktu, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat, ya, tetap menyemangati masyarakat bahwa IKN ini tetap berjalan, ya kan? Hanya kan kebetulan saja tidak ada lagi orang yang meragu apa istilahnya yang dia pertanyakan, dia karena dia bilang mau bicara uang kan sudah tidak ada masalah, mau bicara masalah lingkungan sekarang semua pakar, semua peneliti meneliti di sana dan semua ikut mengawasi, ya kan, gitu. Nah, di kabinet itu juga kan sudah masing-masing sudah punya tugas dan tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan program-program yang dicanangkan sama Prabowo. Jadi saya tidak melihat juga bahwa di masa Pak Prabowo ini ada semacam kurang komitmen terhadap IKN. Setahu saya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya nunggu ancang-ancang aja bagaimana supaya ibarat orang memanah satu kali jalan betul-betul terlaksana sesuai tepat waktu, tanpa mengganggu masyarakat dan sesuai harapan gitu Mbak. Kalau dari analisis Bapak mungkin di era pemerintahan Jokowi dan sekarang era pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Gibran begitu, apa kira-kira tantangan dari Bapak Prabowo sendiri untuk melanjutkan IKN tersebut? Ya tantangan itu eh, misalnya kayak gini kan, kalau kita lihat IKN itu, kalau kita teropong IKN, eh, tinggal penyesuaian aja karena kan kita lihat nomenklatur kementerian kan berubah. Jadi kalau selama ini misalnya Kementerian PUPR dikelola oleh satu orang, ini kan ini menjadi 2 orang, ya kan, ada Menteri PU, ada Menteri PR, Perumahan Rakyat. Kemudian juga Kementerian Kehutanan. Kalau selama ini kan Kementerian KLHK, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sekarang lain Menteri Kehutanan, lain Menteri Lingkungan Hidup. Nah,
ini yang menjadi masalah sekarang. Akan tetapi kalau menurut saya, karena misalnya anggaplah Kementerian PU kebetulan di wakil menterinya kan dijabat sama orang lama, ya kan? Kemudian Kementerian PR, Perumahan Rakyat misalnya, ya punya tugas baru misalnya menyiapkan jutaan rumah untuk masyarakat misalnya, iya kan? Itu tetap perjalanannya hanya konsentrasi-konsentrasi akan tetapi oleh karena semua sudah terprogram, semua sudah terencana, kemudian uang ada, kemudian kajian ada, ya kan tetap dijalankan hanya mensinkronkan mungkin menteri yang baru menjabat itu butuh waktu untuk melihat, mempelajari. Akan tetapi dari penjelasan Menteri Sekretaris Negara bahwa dalam waktu dekat Pak Prabowo akan memboyong sejumlah menteri meskipun terbatas untuk ke IKN melihat perkembangan itu progres, kemudian langkah-langkah apa yang dianggap perlu untuk dioptimalisasikan, kayak gitu. Ya. Baik Pak, dan juga terakhir mungkin Termasuk, Pak, ya silakan lanjutkan Pak. ya, enggak apa-apa, apa pertanyaannya? Silakan. Iya, iya baik Pak, dan juga ini yang banyak dipertanyakan oleh netizen sendiri terkait Istana Garuda sendiri Pak. Hingga hari ini seperti apa kondisinya dan juga apakah sudah difungsikan 100% atau seperti apa? Ya, Istana Garuda. Jadi saya 2 hari yang lalu itu kaget kan rencananya, rencana awal itu Istana Garuda itu khususnya eh, apabila Garuda itu kan diperkirakan 1 atau 2 tahun baru menghijau. Ini sekarang hampir semua sudah hijau. Luar biasa. Saya juga terus berkomunikasi dengan yang perancang daripada Istana Garuda itu. Semuanya sudah siap, semua sudah tuntas. Tinggal Pak Presiden Prabowo meresmikan saja. Oh iya kan? Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Karena kan kantor presiden sudah siap, istana negara sudah siap, terus kantor Komenko ya hampir dibilang sudah mau rampung, rumah jabatan menteri sudah ada, sebagian yang siap pakai, kemudian hotel juga sudah ada, ya kan? Kemudian rusun juga banyak yang sudah siap, baik untuk ASN maupun pas pampres maupun keamanan itu sudah hampir semua siap. Nah, satu-satunya cara kalau memungkinkan baik otorita maupun pemerintah atau dalam hal ini Presiden Prabowo itu tetap bagaimana sambil menunggu proses pemindahan IKN tetap memfungsikan gedung-gedung pemerintah itu yang sudah ada. Itu yang termasuk kantor Presiden. Ya kan saya berharap kalau memungkinkan juga tidak ada masalah model Pak Jokowi juga ya sekali-sekali seminggu nginap di istana, ya kan? Begitu juga menteri, ada beberapa rumah yang sudah selesai. Nah, yang sudah selesai ya ditempati aja karena kan tidak akan terus-menerus. Nanti mungkin menteri lain lagi ya sampai ini berjalan dan semua fasilitas dasar sudah selesai karena kan air sudah selesai. Listrik, pembangkit listrik tenaga surya ini di awal November ini juga sudah selesai 50 megawatt, ya kan? Jadi tinggal digunakan aja, jangan membuat gedung-gedung yang sudah ada itu jadi mubasir, ya kan? Dan ini nantinya akan berjalan. Kita nunggu saja. Kalau saya kita sambil nunggu bagaimana nanti Pak Prabowo meresmikan dan kemudian pasti beliau akan ada petunjuk kepada para menteri. Kan ini Pak Prabowo baru saja bekerja, baru beberapa hari ini kan ya membuat suatu kegiatan di Magelang untuk mensinkronkan sama semua menteri, menyampaikan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, mengakrabkan mereka, dan itu kan tahapan itu sama dengan kalau kita bahasakan kita apresiasi dengan kegiatan itu dan eh, insya Allah semua bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya kan? Kita berharap tapi saya meyakini Pak Prabowo akan lakukan langkah-langkah strategis. Tidak mungkin seorang Prabowo akan menyia-nyiakan itu IKN. Itu saya punya pandangan. Di sisi lain juga, beliau punya program lain yang juga dilaksanakan. Kan kalau masalah IKN ini untuk masalah biaya sementara kan
tidak ada masalah lagi dengan APBN, semua disalurkan. Nah, ini juga beberapa bangunan investasi dari swasta juga sudah beberapa yang rampung. Tinggal bahasanya sekarang, tinggal bagaimana membuat ramai. Saya dengan Pak Nyoman Nuarta, salah satu perancang Garuda, ini lagi mengupayakan bagaimana mengoptimalkan IKN itu. Karena kan itu misalnya pembangunan yang sudah puluhan triliun itu sekarang sebenarnya tinggal dimanfaatkan. Jadi dalam bahasa sederhana, apa yang bisa dilakukan di Jakarta dan apa yang bisa dilakukan dijalankan aja secara paralel. Ya kan, tidak usah menunggu sampai tahun 2045 baru dipindahkan. Karena itu kan juga fasilitas negara. Yang namanya juga menteri bisa bekerja dari mana saja, apalagi kan zaman digital. Kalau bisa diminta saran, saya sarankan seperti itu. Ya kan? Kan Jakarta jalan, IKN jalan, itu salah satu solusi yang tepat. Gitu, Pak. Dan juga Pak, mungkin sebagai closing statement, apa harapan Bapak terkait IKN pada era pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Gibran kali ini, dan juga seluruh harapannya kepada seluruh stakeholder yang menyukseskan adanya IKN ini dan juga kepada seluruh masyarakat yang terlibat. Ya, jadi yang pertama kita meyakini bahwa IKN ini kan sudah ada undang-undangnya, sudah ada uangnya, dan semua sudah direncanakan secara baik. Tugas kita semua adalah apa yang sudah dibangun di IKN itu diberdayakan, digunakan. Nah, begitu juga ini kan IKN sehebat apapun konsepnya, mesti juga ditentukan, pastinya ditentukan oleh orang-orang yang akan mengelolanya, misalnya otorita. Memang ada baiknya sudah ditetapkan, anggaplah kepala otorita, anggaplah Pak Basuki, kita sepakati bersama semua, tapi kalau bisa di backup dengan orang lokal yang memang mengikuti IKN sejak awal, memahami masalah yang ada pada IKN, yang punya kemampuan mengkomunikasikan IKN, yang punya jaringan yang cukup. Sehingga misalnya seorang kepala otorita mungkin bolak-balik ke Jakarta, tapi ada kan wakil kepala otorita yang bertugas mengawasi pembangunan, yang kemudian bagaimana program itu berjalan sesuai dengan misi visi, itu tetap bisa dijalankan. Kami sendiri di Kalimantan Timur berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo menuntaskan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan beliau, khususnya terkait dengan IKN. Jadi itu terus kami juga berharap bahwa masyarakat di Kaltim khususnya, kemudian di daerah-daerah penyangga IKN itu tetap mendukung IKN sebagaimana mestinya, karena setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, ini semua hal-hal yang dipertanyakan terkait IKN yang merugikan sudah selesai, semua sudah mampu dibuktikan bahwa ternyata IKN itu bagus untuk bangsa. Nah, kepada semua pihak saya mau menyampaikan bahwa pembangunan IKN itu berbasis sistem plan, do, check, action. Plannya itu sudah dirancang jauh-jauh sebelumnya. Dan yang saya amati, yang saya tahu, semua itu sesuai rencana, ya kan? Masalah uang juga selesai, sehingga kita jangan meragukan bahwa oh ini kelihatan belum antusias. Pak Prabowo kan begitu. Setahu saya, ini karena butuh proses, butuh mencocokkan, disesuaikan dengan tantangan bangsa saat ini, kemudian disesuaikan dengan apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan, dan pastinya beliau tanpa melupakan IKN itu sendiri, ya kan? Dan saya rasa Pak Prabowo itu yang memang punya komitmen membangun bangsa, itu akan melaksanakan apa yang dia pernah sampaikan, apa yang dia pernah ucapkan, itu menjadi terrealisasi. Saya belum pernah melihat Pak Prabowo melupakan apa yang pernah dia katakan dan yang
pernah dia rencanakan, ya kan? Kalau jangankan misalnya sekelas Pak Jokowi, dia berjanji sebagai kawan presiden, orang yang misalnya kawan seiring saja pasti dia tetap perhatikan. Jangankan kawan seiring, lawan saja yang mungkin menyakiti beliau tetap dia jalankan. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo itu insya Allah seorang patriot. Ya tidak mungkin dia akan menyanyiakan IKN. Dan dia itu orang bicaranya satu kali. Ya, jadi kita tidak usah meragukan, kita menunggu aja bahwa insya Allah semua akan berjalan on that track. Saya sendiri baik secara pribadi, baik secara sebagai rektor maupun orang yang mengerti IKN, siap membantu Pak Presiden Prabowo untuk melakukan apapun untuk kebaikan IKN ke depan, kemudian termasuk mendukung program-program beliau. Saya rasa kita sama-sama, kita dengan Pak Prabowo juga meyakini bahwa ini hasil kajian yang panjang, bahwa memang Indonesia harus berkeadilan, harus merata antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Sehingga ya kalau itu saya yang menjadi dasar keyakinan saya, karena kan Pak Prabowo itu orang cerdas, orang pintar. Pastinya dia, kemudian beliau itu orangnya, apa istilahnya ya, orang sebagai orang pintar dia berani berdebat. Kalau dia tidak setuju dia akan sampaikan argumen-argumennya. Saya sangat meyakini untuk orang-orang yang pintar di Indonesia, ya pintar, cendekiawan, intelek, pernah melihat IKN dari dekat, kemudian apa, pernah membaca semua dokumen terkait IKN, tidak ada lagi masalah terkait IKN itu. Simpulan yang saya mau sampaikan bahwa IKN setelah Jokowi itu untuk kaitannya dengan anggaran, karena ini kan kalau membangun kita selalu bicara anggaran APBN, semua sudah on the track hingga 2025, sehingga semua pembangunan yang dirancang itu sudah selesai. Tinggal tugas kita, karena ini apa, membangun ibu kota tidak semudah dibayangkan, memang harus bersinergi satu sama lain. Tidak boleh melihat, karena IKN yang hebat itu membutuhkan apa, kerjasama pentahelix lah, kerjasama semua pihak untuk memuluskan rencana itu. Kan kita akan bangga ya, kita termasuk salah satu kota itu yang mampu membangun kota baru. Ya kan, itu pun konteksnya keberlanjutan, konteks pembangunannya juga untuk memperbaiki lingkungan. Pembangunannya juga berbasis environment, sosial, governance. Jadi semua hal-hal yang bagus, semua hal-hal yang terkait tantangan bangsa, simpulannya ini IKN. Jadi IKN adalah jawaban bagaimana apa, bagaimana mengantisipasi tantangan bangsa ke depan. Kita bersinergi sebagai anak bangsa, saya rasa tidak ada salahnya kita bersiap 24 jam anytime untuk menuntaskan apa yang menjadi program dan harapan pemerintah ini. Itu saja. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan kita juga tentunya sama-sama berharap nanti kedepannya IKN akan terus berjalan begitu ya Pak ya, sesuai dengan harapan kita, baik itu di era pemerintahan Jokowi, Prabowo maupun era pemerintahan Presiden selanjutnya. Semoga IKN juga membawa banyak begitu keberkahan begitu ya, di baik bagi warga Kalimantan dan juga warga-warga di sekitar ataupun juga daerah-daerah penopang. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya pada hari ini. Kami menantikan juga seperti apa nanti Bapak Prabowo akan datang ke IKN, dan kami menantikan laporan dari Bapak terkhusus ya untuk Tribun Timur. Dilaporkan kembali Pak seperti apa situasi IKN pada saat Bapak Prabowo berkunjung nantinya ke IKN. Terima kasih Pak, selamat sore, selamat bertugas kembali. Kami menantikan informasi selanjutnya. Dan juga Tribuners, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.